Kelompok 3 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 4 tahun 2025. Saya Siti Raisa, instansi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan selaku moderator. Saya didampingi oleh dua rekan saya dari kelompok 3, yaitu Bapak Wawan Dwi Aprianto SIP selaku pembahas. Beliau adalah Sekretaris Lurah di Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur 3. Dan ada juga Bapak Fatul Rahman SH selaku narasumber dalam podcast ini. Pak Fatul SH adalah seorang lurah di Kelurahan Loropajo, Kecamatan Ilir Barat 1. Jika melihat tema yang akan kita bahas adalah mengenai perspektif negatif masyarakat terhadap pelayanan kelurahan. Langsung saja, tidak berlama-lama, saya akan langsung bertanya kepada Pak Wawan. Apa sih Pak yang dimaksud dengan perspektif negatif masyarakat terhadap pelayanan kelurahan? Artinya ini menarik nih pertanyaan ini, konsep dari judul ini. Jadi memang pelayanan, khususnya pelayanan publik itu dalam pandangan masyarakat selama ini memang bisa kita katakan masih di bawah 80% lah untuk pelayanan yang baik. Sebab itu maka perspektif negatif dari masyarakat ini ialah bagaimana pelayanan pada khususnya di kelurahan, pelayanan yang berbelit-belit, pelayanan yang tidak efisien, dan kemudian mungkin ada tanggapan dari masyarakat jika tidak ada orang dalam maka akan terlalu lama proses itu. Nah, menurut Bapak sendiri, apa hubungan antara perspektif negatif masyarakat ini terhadap etika dan integritas di dalam menjalankan tugas sebagai seorang aparat? Ya, tentunya dengan etika dan integritas harus dimiliki tidak hanya sebagai pemimpin, kita sebagai ASN pun harus memiliki integritas serta etika yang baik. Dengan etika yang baik dan integritas yang tinggi, diharapkan nanti kita dapat menjalankan proses daripada pemerintahan dengan pelayanan yang prima. Oke, jadi kita dalam hal ini kita harus mungkin berusaha untuk sebagai seorang ASN atau apalagi sebagai seorang pimpinan gitu Pak ya, mungkin harus jujur dalam bekerja kali ya, bertanggung jawab, transparansi dan adil ya Pak. Nah, terus kita ke seorang narasumber yang memang saat ini sedang menjabat sebagai seorang lurah yang baru berapa minggu Pak? Kurang lebih 14 bulan. Oh, 14 bulan, bukan lagi mingguan ya? Sudah hampir setahun lebih ya Pak ya? Oke. Pak Fatul, sebagai seorang lurah, yang Bapak mengenai tema kita hari ini dikaitkan dengan pelayanan yang dilakukan sehari-hari oleh bawahan Bapak, karena Bapak adalah seorang pimpinan di Kelurahan Loropajo. Oke, makasih Bu Siti, memang menarik tema kita pada hari ini Pak Wawan tentang perspektif negatif di masyarakat tentang pelayanan yang ada di kelurahan. Jadi memang dapat kami sampaikan bahwa di kelurahan fenomena yang berkembang di masyarakat tentang perspektif negatif tidak bisa dipungkiri karena memang adanya ulah oknum-oknum yang masih dalam memberikan pelayanan tidak jujur, kemudian tidak transparan terhadap masyarakat, atau bahkan barangkali juga dalam pelayanan menggunakan jasa orang lain. Tapi kami optimis dan yakin bahwa perspektif negatif itu akan berubah menjadi positif jika masyarakat bersama dengan aparat kelurahan sama-sama sepakat ada keterbukaan, transparansi, kemudian bertanggung jawab, dan diharapkan tentu kepada masyarakat ketika ada informasi-informasi yang sifatnya informasi salah untuk segera dikonfirmasi ke pihak kelurahan, jangan kemudian malah disebar ke media sosial. Artinya ini Pak Lurah,
artinya harus ada pengawasan serta evaluasi. Betul untuk sekali pelayanan Pak. publik ini. Iya. Jadi memang Ibu Siti, kami melihat kenapa ini bisa terjadi seperti yang disampaikan bahwa tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu kami terutama di kelurahan dalam memberikan pelayanan, kami sampaikan kepada seluruh staf bahwa harus transparan, kemudian beretika, dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menggunakan bahasa yang santun, kemudian juga menerapkan SOP yang benar dan jelas. Jadi kemudian tidak membuat bingung kepada masyarakat. Apalagi belakangan adanya informasi bahwa pelayanan di kelurahan itu ada pungutan-pungutan yang tidak jelas, Tidak resmi, ya. tidak resmi. Nah, kenapa ini bisa timbul? Kami mensikapi karena memang pada umumnya masyarakat dalam memberikan layanan atau dalam melakukan pelayanan di kelurahan itu menggunakan jasa orang lain, sehingga ini berkesempatan bagi orang lain itu memanfaatkan situasi bahwa untuk melakukan pelayanan di kelurahan itu kita menitipkan semacam ucapan terima kasih. Nah, inilah yang menjadi pemicu kenapa adanya pungutan-pungutan tersebut. Ini yang dimanfaatkan situasi ini oleh orang lain tadi. Artinya ini Pak Lurah, artinya dampak dari pelayanan yang buruk itu jadi menurunnya kepercayaan dari masyarakat. Betul Pak. Kemudian untuk berurusan mereka lebih memilih kepada calo karena itu dikarenakan daripada buruknya Ya. pelayanan yang ada khususnya di kelurahan. Nah, untuk Langkah-langkah Ya, solusi apa yang perlu Jadi diambil gitu. begini Bu, jadi kami di sini menerapkan beberapa langkah sebagai upaya untuk antisipasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat itu dan mengubah stigma negatif tersebut. Jadi kami menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat melalui ketua RT, ketua RW, kemudian juga tokoh masyarakat. Kita sampaikan menghimbau bahwa masyarakat untuk melakukan pelayanan itu menggunakan mekanisme yang jelas tanpa melibatkan pihak lain. Jadi artinya masyarakat silahkan datang langsung ke kelurahan, kemudian menyampaikan kepada staf pegawai kelurahan untuk apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam layanan administrasi tersebut. Kemudian juga kita menerapkan SOP yang jelas, yang akuntabel, kemudian juga alur pelayanan yang jelas, estimasi waktu yang jelas, dan kita tekankan kepada masyarakat bahwa seluruh pelayanan yang ada di kelurahan itu semuanya gratis, sesuai dengan instruksi dari Bapak Wali Kota dalam mendukung program Palembang Sehat, Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera. artinya dari internal dari pihak kelurahan ini sudah berupaya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Dengan pelatihan daripada sumber daya manusia itu sendiri, dari peralatan, kemudian dari informasi baik dari media sosial ataupun secara langsung menyampaikan kepada ketua RT dan tokoh masyarakat setempat. Betul sekali Pak Wawan. Jadi harapannya kami yakin di kelurahan-kelurahan yang ada khususnya di Kota Palembang sudah berbenah dan kemudian berupaya bagaimana bisa memberikan pelayanan prima tanpa ada stigma negatif yang ada di masyarakat. Guna untuk mendukung dari program Betul sekali, Pak. Program yang Bapak tadi canangkan gitu Iya. ya. Oke. Nah Pak, sebenarnya sebagai seorang kepala di kelurahan gitu kan Pak, kepala pimpinan gitu kan, apa sih langkah konkret yang benar-benar, kalau tadi kan lebih kepada kepelayanannya ya Pak ya, tetapi Bapak sebagai seorang pimpinan kebawahan atau ya kepada masyarakat juga, langkah konkret apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang pimpinan terhadap bawahan dan masyarakat umumnya gitu. Ya, jadi Bu Siti, lagi-lagi kami sampaikan terutama kepada staf yang ada di kelurahan untuk lebih disiplin, Ya. terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, beretika, menggunakan bahasa yang santun, Ramah. dan kemudian dengan komunikasi yang baik tentu akan menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa mereka bukan hanya dilayani tetapi mereka juga dihargai. Jadi kami mempunyai sebuah
komitmen bersama dengan warga bahwa ketika masyarakat melakukan pelayanan di kelurahan, ada kepuasan yang mereka dapatkan dari layanan yang kita berikan. Tetapi tidak terlepas dari bahwa bawahan Bapak sebagai seorang pelaksana maksudnya itu pelayanan itu tidak mendapatkan intimidasi dari manapun. Ya, itu ya. Jadi segini, mungkinnya Boleh Pak. sedikit menambahkan. Iya. Mungkin seorang pemimpin itu saya tangkap dari Pak Fatul, artinya seorang pemimpin itu menjadi teladan. Teladan. Artinya daripada contoh daripada staf dan bawahannya. Kemudian pemimpin juga bisa menjadi teman, artinya mau mendengarkan masukan daripada staf dan lainnya. Artinya juga pemimpin juga bisa di belakang untuk mendorong bagaimana kemajuan dari suatu organisasi dengan mendengarkan dan menerima masukan-masukan dari staf. Ya, mungkin itu yang saya tangkap dari Pak Fatul. Oke, baiklah. Ini podcast kita nih cukup menarik temanya ya Pak. Memang benar-benar terjadi di lingkungan masyarakat kita dan kita berharap semoga semua ini bisa berkurang atau malah hilang. Bahwa stigma perspektif masyarakat terhadap pelayanan di kelurahan yang berbelit-belit, tidak transparan, terus berbayar, itu semua bisa menjadi hilang dengan adanya kemampuan bapak-bapak sebagai seorang pimpinan dan merangkul pegawainya untuk bisa melakukan pelayanan yang prima tadi. Betul sekali. Oke lah Pak. Jadi menurut saya ini hal yang baik kita bahas gitu kan. Terima kasih kepada Pak Wawan dan Pak Fatul. Yang obrolan pagi ini dapat kita simpulkan bahwa menyikapi perspektif negatif masyarakat terhadap pelayanan kelurahan perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, antara lain penerapan SOP yang jelas tadi ya Pak, kemudian transparansi dalam pelayanan, kejelasan pelayanan tanpa berbayar itu penting sekali Pak, karena itu memang yang sering ditemui oleh masyarakat termasuk saya pribadi gitu kan. Kemudian kualitas SDM mungkin bisa ditingkatkan lagi entah melalui pelatihan atau sebagai macamnya, yang dimana tidak melakukan pekerjaan dengan setengah hati gitu kan, cuman absen doang gitu kan, atau gitu kan, terus melakukan pekerjaan atau juga mengharapkan pelayanan itu mengharapkan sesuatu. Nah itu kan, ini harus dilakukan. Terus melakukan pelayanan secara ramah, karena seringkali pelayanan umum itu kita temui karena mungkin terlalu banyak, terlalu capek, kadang lupa pasang muka ramah gitu kan, lupa mengungkapkan kata-kata yang indah didengar gitu kan. Kita paham kondisi seperti itu, tetapi mau tidak mau kita sebagai seorang abdi masyarakat itu harus melakukan segala sesuatu itu dengan ikhlas. Nah, kalau sudah ikhlas artinya kita sudah bisa sopan santun. Iya, jadi bisa melakukan dengan baik gitu kan. Kemudian bagi masyarakat yang membutuhkan, ini penting sekali, yang membutuhkan pelayanan di kelurahan itu silahkan datang langsung tanpa melalui perantara, tanpa melalui calo, apalagi berbayar dengan alasan ucapan terima kasih. Terus buat yang ada oknum-oknum yang ingin diperlakukan spesial gitu kan, bahwa dia mempunyai kedudukan segala macam, itu termasuk ke dalam intimidasi ya Pak. Intimidasi secara tidak langsung. Jadi mereka pengen dilayani duluan, dilayani secara baik gitu kan, dibandingkan masyarakat umum. Kemudian untuk sebagai seorang pimpinan sendiri mungkin bisa saya ambil kesimpulan bahwa pemimpinan di sini sebagai pemimpin yang bisa berlaku adil, berlaku jujur, kemudian bisa mengayomi bawahannya, mengayomi juga masyarakat dan memikirkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi. Oke Bapak, demikian podcast kita kali ini.
Kepada bapak-bapak yang hadir saya ucapkan terima kasih. Sama-sama, Bu. Kita akhiri podcast kali ini dengan slogan melalui etika, integritas dan kepemimpinan Pancasila kita wujudkan pelayanan masyarakat yang prima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Waalaikumsalam selanjutnya. warahmatullahi wabarakatuh.